Marilah sejenak kita renungkan dahsyatnya ketakwaan. Takwa adalah rasa takut yang mendalam kepada Allah karena aturan-aturannya, sehingga membuahkan sifat ketaatan kepada semua aturan Allah dengan penuh yakin kepada semua yang telah diwahyukan dan yakin terhadap semua yang telah dijanjikan Allah, disertai dengan rasa takut yang mendalam akan semua ancaman Allah bagi yang menyalahinya. Juga mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesuai ilmu yang telah diajarkan melalui Rasulullah SAW dalam kehidupannya yang disebarluaskan oleh para pewarisnya. Mana takwa mencakup semua sendi kehidupan bangsa manusia juga bangsa jin. Mana takwa mencakup iman, Islam dan ihsan. Mana takwa mencakup ilmu syariat, ilmu tariqah, ilmu hakikat dan marifat. Mana takwa adalah makna ibadah. Marilah kita hayati makna ayat di bawah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ada dua janji Allah dalam ayat ini bagi hambanya yang bertakwa. Pertama, yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji akan memberikan jalan keluar, solusi bagi hambanya yang benar-benar bertakwa dari segala masalah kehidupannya, baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Maka makhrajan, solusi, ini sangat luas jangkauannya sesuai dengan luasnya masalah hidup di dunia, masalah hidup di alam kubur, dan masalah hidup di akhirat kelak. Misalkan, jika si hamba itu bodoh, maka setelah bertakwa pasti Allah akan memberikan faham baginya. Jika si hamba hina, maka setelah bertakwa pasti dimuliakan. Jika si hamba mendapat kesulitan, maka pasti diberikan kemudahan. Jika si hamba merugi, maka pasti akan diuntungkan. Jika si hamba fakir, maka pasti akan diberikan kekayaan. Jika si hamba stres, pasti akan diberikan ketenangan. Jika si hamba tidak dikabulkan doanya, maka setelah bertakwa pasti akan dikabulkan doanya. Sehingga nampaklah hakikat mujizat para nabi alaihi wassalatu wassalam dan hakikat karamah para waliullah radhiyallahu taala anhum di dalam hatinya. Artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, ia tidak akan dibiarkan stres, capek dalam menggunakan pikirannya, perasaan hatinya, juga jasmaninya untuk mencari sebagian faktor sebab akibat dalam mencari solusi dari semua masalah hidupnya yang ia inginkan. Namun Allah lah yang mengatur dan mengurus segalanya dan menjamin segalanya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang mananya Allah berjanji akan melimpahkan rezeki orang yang bertakwa di luar praduga dan prasangkanya, yakni orang yang benar-benar bertakwa Allah akan disenangkan, ditenangkan dan diistirahatkan pikiran, hati, perasaan dan fisiknya dalam mencari faktor sebab akibat dalam urusan rezekinya, dikarenakan dia yakin akan tanggungan Allah untuk semua makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang berjalan di muka bumi ini kecuali tanggungan Allah dalam semua rezekinya. Ia juga meyakini bahwa sebaik-baiknya bekal kehidupan adalah ketakwaan. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Demikian pula manusia yang terbaik adalah hanya orang yang bertakwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidangin rahimakumullah, alhasil orang yang mau bertakwa maka akan diberi segenap solusi dan limpahan rezeki, baik yang disangka maupun yang tidak terduga. Kenapa demikian? Karena ia hanya sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah lah yang menjamin segalanya. Sementara orang yang tidak mau bertakwa hanya diberi solusi dan rezeki yang disangka saja. Itu pun setelah menguras pikirannya, hatinya, perasaannya, juga fisiknya, bahkan sampai harta dan jabatannya. Bahkan ada yang sampai mengorbankan kehormatannya dan mengorbankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kenapa pula demikian? Dikarenakan ia mengandalkan kepada kemampuan dan kepintaran yang ada pada dirinya, padahal itu semua titipan Allah, dan ia lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidangin rahimakumullah, marilah kita curahkan perhatian kita apalagi di hari yang fitri ini
untuk bertakwa kepada Allah Tuhan Sang Pencipta, juga pengurus dan pengatur alam semesta ini. Dan marilah kita takwakan pula keluarga kita dan semua handai taulan dimanapun dan kapanpun berada. Mintalah maaf serta maafkanlah mereka atas segala salah dan khilafnya di masa lalu. Kita menyadari begitu banyaknya khilaf dan dosa, terutama kepada orang tua, keluarga, suami, istri, anak, saudara, dan semua yang berhubungan dengan kita. Mari kita kembali kepada fitrah, kepada kesucian, sebagaimana sucinya bulan Ramadan, dan hari ini dengan harapan semuanya bisa meraih kehidupan yang tenang dan diselamatkan dari balai dan mara bahaya, khususnya diselamatkan dari semua wabah yang melanda dunia ini, yaitu khususnya seperti COVID-19 yang melanda saat ini. Dan semoga kita diselamatkan dari segala bentuk ancaman kemanusiaan. Marilah kita berjuang untuk senantiasa berada pada posisi yang penuh jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin al maqbulin wa adkhalanallahu wa iyyakum fi zumratil muwahhidin as-salimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna tilawatahu innahu huwas samiul alim.